Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan untuk kita yang ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak, ada nih gua nih. Iya, paham. Hah? Paham. Masa gua banyak di Iya, sini. paham. Saya juga. Saya mau di sini bayar pajak kan udah. Gua nggak nanya lu bayar pajak. Lu ngelewat wilayah gua. Saya udah berapa tahun Pak lewat sini. Joseph peraturannya baru sekarang nih gua buat. Itu banyak truk yang lewat. Gua mintain semua. Udah. Praktik premanisme berkedok ormas kini kian meresahkan. Bisa dikatakan sudah kelewat batas. Yang terbaru, TS, ketua sebuah ormas di wilayah Depok, memerintahkan pembakaran mobil polisi yang hendak menangkapnya. Betul, Anda tidak salah dengar. Ormas bakar mobil polisi yang hendak menangkap TS, pimpinan ormas yang juga tersangka kasus perusakan dan kepemilikan senjata api. Saat hendak ditangkap, dia justru berhasil memprovokasi warga untuk membakar mobil polisi. Lebih daripada itu, kasus ini merupakan simbol atau bentuk hukum sedang diinjak-injak dan negara sedang ditantang secara terang-terangan. Oke, kasus TS ini ya bisa dikatakan sebagai oknum. Tapi kalau kita buka rekam jejak, kasus ormas semacam ini seringkali menjadi penyebab kekacauan. Sebut saja pemalakan, pungli, parkir liar, intimidasi pedagang, minta THR paksa, semuanya lengkap dan pernah atau sering terjadi. Padahal kehadiran ormas sejatinya harusnya memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan bisa menjadi pelindung masyarakat. Pertanyaannya, sampai kapan negara membiarkan hal ini terjadi? Sekilas, beberapa oknum ormas tampak seperti organisasi sosial, punya baju, seragam, kantor, struktur, bahkan bendera. Tapi dalam praktiknya, ia seperti kasus tadi. Coba kita ingat beberapa kasus lainnya. Di Bekasi, pernah ada ormas memalak warung dan toko dan minta THR dengan gaya intimidatif. Kemudian di Karawang, ormas mengancam pabrik dan memaksa rekrut anggota mereka sebagai tenaga kerja. Kemudian ada juga di kawasan industri Purwakarta. Sejumlah proyek batal karena investor takut dengan tekanan ormas. Gila. Bahkan ada juga nih truk logistik di jalan tol kerap dipalak oleh ormas berkedok pengamanan. Dan mungkin ada kasus lainnya yang belum terekspos media. Dalam catatan Kadin, kerugian akibat praktik premanisme ini bisa mencapai triliunan rupiah tiap tahun. Bayangkan, ada pabrik yang batal dibangun karena investornya takut. Mereka lari ke negara tetangga. Negara kita rugi, buruh kehilangan pekerjaan, ekonomi jalan di tempat. Ini bukan pertama kali. Tapi entah kenapa setiap kasus muncul, pemerintah cuma dalam tanda kutip marah sebentar, lalu diam lagi. Aparat lapangan pun seringkali gamang, entah apa alasannya. Kalau bukan karena takut, lalu apa? Kasihan? Atau sayang? Kita masih ingat di era Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2016 dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli di tingkat pusat dan juga di daerah. Makin kesini hasil kerjanya makin samar terdengar. Pungli terus marak, sopir-sopir truk yang mengangkut logistik contohnya masih saja direcoki pungli baik dari anggota ormas, aparat, maupun para preman. Bila yang terpergok melakukan pungli ialah aparat, paling-paling sanksinya mutasi. Tentu ada kondisi yang membuat mereka begitu leluasa terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan. Yang paling mendukung ialah pembiaran oleh pemerintah dan juga aparat. Dimulai dari aduan-aduan yang tidak digubris kecuali menjadi viral di media sosial, sampai penindakan yang bisa dikatakan cukup lemah terhadap kasus-kasus semacam ini. Padahal aturan terkait ormas sudah sangat jelas.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebenarnya memberi ruang bagi pemerintah untuk menindak ormas yang melakukan pelanggaran hukum. Ya, tahapannya seperti ini. Diberikan peringatan 3 kali, kemudian jika tetap bandel dan tidak digubris, kegiatan mereka bisa dihentikan sementara. Bahkan, kalau masih juga melanggar, ormas bisa dibubarkan lewat pengadilan. Tapi realitanya apa? Hampir tak ada ormas preman yang benar-benar dibubarkan. Padahal pelanggarannya terang-terangan dilakukan. Bahkan bukan hanya rakyat sipil yang jadi korban, aparat pun bisa ikut jadi korban mereka. Pengamat keamanan Bambang Widodo Umar menyebut bahwa ormas seperti ini bukan organisasi sosial. Mereka bisa saja disebut geng berseragam. Dan selama negara tak berani memisahkan kepentingan politik dari ormas, ya mereka akan terus jadi alat intimidasi. Singkatnya, negara diam sama dengan negara kalah. Aksi oknum ormas membakar mobil polisi bukan cuma soal pelanggaran hukum. Ini simbol jelas bahwa ormas merasa lebih kuat dari negara. Mereka berani melawan polisi, memobilisasi warga, dan menciptakan ketakutan. Dan ironisnya, warga banyak yang diam, bukan karena setuju, tapi karena takut. Di beberapa desa, warga bahkan dipaksa bayar iuran keamanan ke ormas agar warung mereka tak diganggu. Ini bukan perlindungan, ini pemerasan. Ini praktik mafia, dan kita tak boleh terbiasa dengan ketakutan. Sekali lagi, negara tak boleh kalah oleh ormas-ormas semacam ini. Solusinya apa? Tegas, atau negara bisa hancur. Jangan cuma penjarakan pelaku individual, bubarkan saja ormasnya jika memang terbukti melakukan pelanggaran dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Lakukan tindakan administratif sebagaimana undang-undang itu mengatur. Kalau perlu, audit semua ormas yang terdaftar. Tanyakan, apa kontribusinya ke masyarakat? Kalau tidak jelas, cabut legalitasnya. Ini bukan perkara kecil. Ormas preman bukan sekedar gangguan keamanan lokal. Ini bisa jadi persoalan nasional. Dan ini merupakan persoalan wibawa negara. Kalau ormas bisa bakar mobil polisi, memalak pengusaha, dan tetap eksis, apa kata dunia? Investor mundur, industri terganggu, rakyat ketakutan, dan hukum jadi bahan tertawaan. Begitu kira-kira jika terus terjadi pembiaran. Di negara hukum, kekuasaan tidak boleh ada di tangan kelompok liar. Tidak peduli seberapa berjasanya mereka dalam politik lokal, dan tidak peduli juga seberapa besar massa yang bisa mereka kumpulkan. Kecuali penguasa memanfaatkan itu dalam konteks politik. Itu beda cerita ya. Yang penting itu cuma satu. Apakah mereka taat hukum atau tidak? Dan negara siap menindak atau membiarkan. Terima kasih. Sampai jumpa.